warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 250 30 20 03. Program studi PGSD Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema Teori Belajar Kognitivistik, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Ilvi Intansari MPD. Teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang teori belajar kognitivistik, yang di dalamnya pun saya akan membahas tentang konsep belajar teori kognitivistik dan teori-teori berdasarkan perspektif kognitivistik serta penerapannya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Melalui materi ini, kita akan mengenal bagaimana seseorang belajar, bagaimana cara berpikir terjadi, serta bagaimana guru dapat menerapkan teori tersebut dalam pembelajaran di sekolah dasar. Sebelum kita memasuki materi, tentu di setiap pembelajaran memiliki tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama agar kita mampu menjelaskan materi belajar teori kognitivistik, yang kedua agar kita mampu mengidentifikasi teori-teori berdasarkan perspektif kognitivistik, dan yang ketiga agar kita mampu menjelaskan penerapan teori belajar kognitivistik dalam pembelajaran di sekolah dasar. Sebelum masuk ke materi, saya akan mengajak teman-teman untuk berpikir sejenak. Pernah gak sih teman-teman merasa lebih mudah memahami pelajaran ketika guru menggunakan media gambar, benda, atau video sebagai media pembelajaran? Atau mungkin teman-teman pernah mengalami ketika teman-teman hanya menghafal materi, kalian mudah lupa dibandingkan ketika teman-teman benar-benar memahami materi tersebut. Jadi justru teman-teman lebih paham dan lebih mudah mengingatnya. Nah, menurut teman-teman semua, mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata hal tersebut berkaitan dengan cara kerja otak kita dalam menerima, mengelola, dan menyimpan informasi. Jadi, belajar bukan hanya sekedar menghafal teman-teman, tetapi juga melibatkan proses berpikir dan memahami. Nah, proses inilah yang menjadi dasar dari teori belajar kognitivistik yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang kita memasuki ke materi yang pertama, yaitu konsep teori belajar kognitivistik. Nah, menurut James Fiase 1972, belajar merupakan proses mental yang terjadi ketika seseorang membangun pengetahuannya melalui pengalaman dari lingkungan sekitarnya. Sementara itu, Dale Sekang 2020 mengatakan bahwa teori belajar kognitivistik menekankan peserta didik menerima informasi, mengelola informasi tersebut ke dalam pikirannya, menyimpan dalam ingatan, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk memahami suatu konsep maupun memecahkan suatu masalah. Artinya, dalam teori belajar kognitivistik, peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi berperan aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui proses berpikir. Nah, guru juga tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan menjadi fasilitator yang membimbing peserta didik agar mampu menemukan dan memahami konsep secara mandiri. Agar lebih mudah dipahami, mari kita bayangkan dari sebuah contoh. Misalnya, ketika guru memberikan materi pecahan kepada siswa kelas 4 SD, guru tidak langsung memberikan rumusnya atau meminta siswa untuk menghafalnya. Sebaliknya, guru menggunakan media konkret seperti potongan kertas berbentuk lingkaran atau model pecahan. Kemudian, mengajak siswanya mengamati dan mencoba membaginya menjadi 2, 4, atau 8 bagian yang sama besar. Nah, melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya mengetahui bentuk pecahan, tetapi juga memahami konsep melalui pengalaman belajar secara langsung. Contoh ini menunjukkan bahwa dalam teori belajar kognitivistik, pemahaman lebih diutamakan daripada sekedar menghafal. Baik, teman-teman, setelah kita memahami konsep teori belajar kognitivistik,
Selanjutnya kita akan memahami atau mempelajari karakteristik serta teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa tokoh penting dalam perspektif kognitivistik. Nah, menurut Suyono dan Haryanto 2019 menekankan bahwa teori belajar kognitivistik ini memiliki beberapa karakteristik utama. Nah, yang pertama, teori ini menekankan proses berpikir belajar dibandingkan dengan hasil akhir. Dan untuk yang kedua, mengutamakan pemahaman konsep. Untuk yang ketiga, pengetahuan baru dihubungkan dengan pengetahuan yang sebelumnya. Nah, dan untuk yang keempat, peserta didik aktif membangun dan memecahkan masalah. Untuk yang terakhir, yaitu kesalahan dipandang sebagai proses belajar. Nah, teori-teori berdasarkan perspektif kognitivistik. Di sini ada beberapa tokoh teori kognitivistik. Nah, yang pertama ada Jean Piaget, yang ketiga ada Jerome Bruner, yang ketiga ada Robert Gagne, dan yang keempat ada David Ausubel. Baik, memasuki teori yang pertama yaitu teori Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, 1972, perkembangan kognitif anak terjadi melalui proses membangun pengetahuannya berdasarkan pengalaman. Nah, proses tersebut meliputi 3 proses belajar. Yang pertama ada asimilisasi, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga ada ekuilibrasi. Nah, asimilisasi yaitu memasukkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, sedangkan akomodasi yaitu mengubah struktur pengetahuan agar sesuai dengan informasi baru. Nah, yang terakhir, ekuilibrasi yaitu proses mencapai keseimbangan antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Nah, tahap perkembangan pada anak yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama ada sensori motor, yang kedua ada praoperasional, yang ketiga operasional konkret, dan yang terakhir ada operasional formal. Nah, sensori motor yaitu 0 bulan hingga 2 tahun, sedangkan praoperasional dari 2 tahun hingga 7 tahun. Nah, kalau operasional konkret yaitu dari 7 tahun hingga 11 tahun. Nah, yang terakhir yaitu operasional formal 11 tahun ke atas. Nah, selanjutnya ada teori menurut Jerome Bruner. Nah, menurut Jerome Bruner pada tahun 1966, belajar akan lebih bermakna apabila peserta didik dapat menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Teori ini dikenal dengan istilah discovery learning atau pembelajaran penemuan. Nah, Bruner menjelaskan bahwa proses belajar berlangsung melalui 3 tahap representasi, yaitu enaktik, ikonik, dan simbolik. Nah, tahap enaktik adalah belajar melalui tindakan atau pengalaman secara langsung. Tahap ikonik adalah belajar melalui gambar atau visual, sedangkan tahap simbolik adalah belajar menggunakan bahasa, angka, atau simbol. Sekarang teori menurut David Ausubel. Nah, David Ausubel mengatakan belajar akan lebih bermakna apabila informasi atau materi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Nah, teori ini dikenal dengan istilah mindful learning atau belajar bermakna. Selain itu, Ausubel juga memperkenalkan konsep advice organizer, yaitu memberikan gambaran umum atau pengantar sebelum memulai pembelajaran. Tujuannya agar siswa lebih siap menerima dan memahami materi yang akan dipelajari. Nah, selanjutnya ada teori Robert Gagne. Nah, menurut Robert Gagne, pembelajaran berlangsung melalui tahapan yang sistematis sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan belajar secara optimal. Nah, Robert Gagne juga mengatakan atau menjelaskan adanya 8 tipe belajar dan 9 peristiwa pembelajaran. Apa saja dapat kita lihat di sini? Yang pertama ada belajar isyarat, yang kedua stimulus respon, yang ketiga rangkaian gerak, yang keempat rangkaian verbal, yang kelima diskriminasi, yang keenam konsep, yang ketujuh aturan, dan yang kedelapan pemecahan masalah.
Nah, selanjutnya ada 9 peristiwa pembelajaran. Yang pertama itu ada menarik perhatian, yang kedua menyampaikan tujuan, yang ketiga mengingat materi sebelumnya, yang keempat menyajikan materi, yang kelima memberikan bimbingan, yang keenam memberikan kesempatan praktik, yang ketujuh memberikan umpan balik, yang ke-8 melakukan penilaian, dan yang ke-9 meningkatkan retensi dan transfer belajar. Nah, di sini ada beberapa penerapan teori belajar kognitivistik di sekolah dasar. Nah, penerapan teori kognitivistik di sekolah dasar itu dilakukan dengan cara menggunakan media pembelajaran yang menarik dan konkret. Yang kedua, menghubungkan materi dengan pengalaman siswa. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada siswa untuk berdiskusi. Yang keempat, ada mendorong siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang kelima, memberikan bimbingan sesuai tahap berkembangan kognitif siswa. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivistik. Nah, kelebihannya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pembelajaran lebih bermakna, meningkatkan kreativitas siswa, dan melatih pemecahan masalah. Dan kekurangannya yaitu membutuhkan waktu lebih lama, guru harus lebih aktif, kreatif dalam merancang pembelajaran, serta tidak semua materi mudah diajarkan dengan pendekatan ini. Baik, teman-teman, di sini kita ada di penghujung materi atau kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu teori belajar kognitivistik memandang belajar sebagai proses mental yang melibatkan aktivitas, berpikir, memahami, dan mengingat serta memecahkan masalah. Melalui teori Piaget, Brunner, dan Ausubel serta Gagne, guru dapat merancang pembelajaran yang aktif, bermakna, serta sesuai dengan karakteristik dan tahap perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.